Oke, terima kasih Ica. Baik, Bapak Ibu, Oma Opa, Om Tante, selamat pagi semuanya. Ya, sungguh kita bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan melalui anak-anak kita yang terpanggil melayani dengan hati, kita boleh berjumpa di dalam persekutuan online lansia. Jadi nggak berasa udah 6 bulan lebih nih kita nggak pernah ketemu secara langsung ya, tapi di dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan pada akhirnya kita diberi kesempatan untuk tetap bisa bersekutu bersama melalui online. Jadi sungguh sebuah anugerah dan saya percaya bahwa kita semua di dalam hati masing-masing itu punya kerinduan yang kuat untuk tetap dapat bersekutu, untuk dapat beribadah bersama, memuji bersama, saling menyapa, menguatkan satu dengan yang lain. Nah, melalui ibadah online ini, kita diberi kesempatan untuk boleh merasakan persekutuan yang indah, yang selama ini boleh kita rasakan, boleh kita lakukan di gereja. Jadi sekalipun kita ada di berbagai-bagai tempat, ada yang di Sawang, di Bogor gitu ya, ada ya dimanapun juga berada, kita tetap bisa berjumpa dan disatukan oleh karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Nah, mari kita tetap merasakan bahwa kita ini ada bersama-sama satu dengan yang lain. Mari kita satukan hati kita. Mari kita arahkan segenap hati dan pikiran kita untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kita bersama di tempat kita masing-masing. Kita keluarkan suara kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan berlimpah sukacita di hatiku. Boleh tepuk tangan di rumah masing-masing. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Bait ketiga, berlimpah suka Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Dengan senang kita nyanyikan. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah, berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hati. Aku bersyukur, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, apapun keadaan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita dipanggil untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa?
Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa, kita akan berdoa bersama sebelum kita melanjutkan persekutuan kita. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, saat kami boleh tidur di malam hari, dan pagi ini Engkau kembali bangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, dengan semangat dan kerinduan untuk kami tetap dapat bersekutu di rumah kami masing-masing melalui persekutuan online. Semua ini dapat terjadi, kami imani dan amini, hanya karena kasih, pertolongan Tuhan, dan Tuhan telah mendengar kerinduan kami, di mana kami ingin sekali tetap bersekutu satu dengan yang lain. Karena itu ya Tuhan, terimalah segenap hati dan pikiran kami, pujian kami, penyembahan kami, kerinduan kami. Dan Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami pribadi lepas pribadi, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang di dalam kerinduannya untuk ikut ambil bagian dalam persekutuan ini, tapi oleh karena satu dan lain hal belum dapat, Tuhan juga tetap hadir di dalam hati mereka. Terimalah ya Tuhan segenap pujian sembah kami. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, Oma Opa dan Om Tante, bahwa acara persekutuan ini memang tidak bisa berlangsung sebagaimana kita bersekutu secara langsung di gereja, karena mengingat durasi waktu yang tidak bisa terlalu lama. Takutnya kalau lama-lama melihat tulisan kecil-kecil di HP, matanya jadi sakit, bahkan tanpa terasa jadi ngantuk gitu ya. Nah, kita akan segera disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau persiapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat sedih, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila
firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baik, mari kita buka hati dan pikiran kita lebih menghusukkan diri untuk kita boleh disapa oleh firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pendeta Iwan. Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita senang sekali walaupun kita terbatas ya oleh karena COVID-19, kita tidak dimungkinkan untuk bersekutu di gereja, tetapi dalam kasih setia Tuhan kita bersama dapat diperjumpakan dalam persekutuan online lansia GKI Samanhudi pada pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Adalah anugerah-Mu ya Tuhan ketika kami pada saat ini kembali dapat bersekutu selaku para lansia di GKI Samanhudi melalui persekutuan lansia online. Ketika kami sudah beberapa lama, sudah beberapa bulan tidak berjumpa melalui persekutuan setiap hari Selasa, namun pada saat ini kami boleh berjumpa secara virtual dan semuanya terjadi oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui gereja Tuhan GKI Samanhudi dan juga anak-anak cucu-cucu kami yang mereka punya hati untuk bersama menyelenggarakan acara ini bersama juga dengan pengurus Komisi Lansia GKI Samanhudi. Biarlah kiranya ketika kami bersama hendak merenungkan firman Tuhan, kami juga terus dikuatkan dan kami mendapatkan pengharapan yang selalu baru dan Roh Kudus yang menerangi setiap hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan yang begitu dalam, begitu luas dapat kami pahami bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan Roh Kudus yang juga memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma, pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 5 sampai dengan 13. Ya, demikian dikatakan di dalam Roma 15 ayat 5 sampai dengan 13. Tema kita pada saat ini adalah berlimpah dalam pengharapan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kita renungkan ya tentang sebentar, ini ada suara yang masuk. Ya, kalau misalnya kita renungkan tentang pilihan, ya pilihan kita misalnya, kira-kira di antara kita atau mungkin di antara banyak orang begitu ya, orang itu lebih memilih berlimpah dalam hal apa? Ya, orang ingin memilih berlimpah dalam hal apa misalnya? Biasanya kalau misalnya diajukan pertanyaan seperti itu, kebanyakan ya, mungkin tidak semua orang, tapi kebanyakan orang akan memilih untuk berlimpah dalam harta, berlimpah dalam uang gitu ya, uangnya banyak berlimpah, atau juga berlimpah dalam bentuk berkat yang sifatnya materi. Jadi biasanya ukurannya selalu ke hal-hal yang sifatnya materi. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalnya orang itu berlimpah dalam harta atau juga mungkin berlimpah uangnya banyak gitu ya, juga berkat secara materinya banyak. Pertanyaannya adalah apakah mereka juga merasakan hidup yang berbahagia dengan semua kelimpahan itu? Belum tentu, Opa Oma ya, Bapak Ibu, belum tentu. Karena ada orang yang berlimpah harta atau mungkin berlimpah uang dan mungkin bisa tidur di kasur yang harganya puluhan juta, tetapi nggak bisa tidur, ya gelisah, nggak bisa tidur, bahkan kalau ingin tidur mesti ke dokter, dokter kasih obati penenang begitu ya. Padahal dia tidur di tempat yang begitu nyaman, ya, yang bahkan kasurnya begitu mahal, tetapi ternyata ada juga yang mengalami keadaan yang tidak bisa tidur. Sebaliknya, ada orang yang bisa tidur di emperan toko, di kolong-kolong jembatan, ya mereka bisa tidur nyenyak. Padahal kalau secara materi, ya mereka jangankan berlimpah, memiliki aja yang namanya tempat untuk tidur, atau kos lah minimal gitu, mereka tidak ada biaya. Nah, Opa Oma, saya pernah ngobrol sama pemulung. Jadi kebetulan kalau saya olahraga pagi itu kan suka ketemu tuh orang yang nyariin karton, bawa karung gitu ya. Saya sempat menyapa mereka dan ngobrol. Mereka itu biasanya cari karton dan plastik, dan tidurnya biasanya di Jalan Balikpapan itu ada toko-toko. Saya tanya tidurnya di mana? Di situ Pak, di depan di Jalan Balikpapan, seberang BCA begitu ya, sebelah sana itu tidur di situ, yang penting nggak kena hujan. Terus saya tanya, sehari kamu dapat berapa? Ya 15 sampai 20 ribu. Jadi cukup itu untuk hidup kamu. Cukup lah Pak untuk makan. Terus besok gimana kamu makan? Ya besok cari lagi karton, cari lagi plastik-plastik ini, bekas minuman dan seterusnya, dikiloin lagi. Ya dari situ saya bisa hidup lagi. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu, Opa Oma, tahu nggak mereka tidur itu begitu nyenyak di bawah di emperan-emperan itu. Mengapa? Apa yang membedakan? Ada orang yang tidur di kasur yang mungkin jutaan harganya, tetapi dia tidak bisa tidur. Sementara ada orang yang cuma tidur di emperan toko aja bisa gitu ya. Karena yang pertama, ketika seseorang itu mungkin mengalami kelimpahan apapun dalam hidupnya, tetapi ketika dia tidak mengalami damai sejahtera, ketika dia hidupnya gelisah, ya nggak ada orang bisa tidur nyenyak. Ya, orang kalau gelisah dan tidak ada damai sejahtera, ya tidak bisa. Mungkin ada yang dipikirkan sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Tetapi orang yang kedua adalah dia bisa
tidur nyenyak di emperan itu karena dia punya harapan. Dia nggak punya apa-apa, harta nggak punya, tapi dia punya harapan. Jadi yang namanya pengharapan ini dahsyat, Bapak Ibu. Waktu saya tanya, gimana hidup kamu besok? Besok ya cari lagi, Pak. Botol-botol plastik dan karton kamu saya jual lagi. Ya saya makan dari situ. Dan dia bisa tidur dengan nyenyak, sekali lagi Bapak Ibu, Opa Oma, karena kuncinya adalah mereka punya pengharapan. Jadi pengharapan di dalam hidup kita itu penting. Orang boleh berlimpah apapun dalam hidupnya. Kalau dia tidak berlimpah dalam pengharapan, ya sama saja hidupnya susah. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Ya, ini pada waktu itu Hitler, kita pernah mendengar kekejaman Hitler dengan Nazi, di mana Hitler ini membunuh jutaan orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini dimasukkan ke kamp konsentrasi Nazi, disiksa secara fisik, secara mental, dibuat kelaparan, dibikin mati pelan-pelan, pokoknya disiksa karena memang Hitler sangat benci sama orang-orang Yahudi. Dan pada akhirnya di kamp konsentrasi itu, Bapak Ibu, Opa Oma, banyak yang pada akhirnya mengalami putus asa dan mereka tidak bertahan untuk hidup. Jadi perbandingannya itu 1:28. Satu orang hidup, 28 orangnya meninggal di kamp itu. Jadi terkenal sekali dengan istilah 1:28. Nah, banyak tawanan yang mengalami kehampaan di dalam hidupnya. Mereka merasa dirinya tidak berarti. Nih bahaya Bapak Ibu, Opa Oma ya. Kalau kita udah merasa dirinya tidak berarti itu bahaya. Nah, orang-orang yang di kamp konsentrasi itu, mereka merasa dirinya tidak berarti. Kemudian mereka memilih untuk bunuh diri dan membiarkan tubuhnya ya ditabrakkan ke kawat berduri. Jadi kamp konsentrasi itu kan dikelilingi dengan kawat berduri yang bertegangan listrik, Bapak Ibu, Opa Oma ya. Jadi bertegangan listrik, dan ketika mereka sudah tidak tahan di kamp konsentrasi itu disiksa sedemikian rupa, maka mereka menabrakkan tubuhnya ke tegangan listrik itu, ya mereka meninggal, gitu ya. Jadi mereka lah orang-orang yang tidak merasakan diri hidupnya itu berarti, dan juga yang pada akhirnya mereka juga tidak punya pengharapan, yang mana orang kalau misalnya kebanyakan takut mati, ini takut hidup. Orang yang nggak punya pengharapan ini, Bapak Ibu, Opa Oma, orang itu takut hidup, jadi memilih dia untuk mati dengan cara bunuh diri. Nah, di antara mereka yang ada di kamp konsentrasi Hitler ini, ya, maka ada seorang dokter yang bernama Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl ini seorang psikiatri, dia memang dokter jiwa, ya, ahli kejiwaan, dan dialah yang kemudian bertahan hidup. Lalu ditanya sama orang-orang ketika Perang Dunia Kedua sudah selesai dan Jerman dikalahkan, maka orang-orang yang masih tersisa hidup dari kamp konsentrasi itu kembali bebas. Lalu Dr. Viktor Frankl ini ditanya, apa rahasianya? Yang saya lakukan sama saya di kamp konsentrasi adalah saya selalu berharap bahwa saya suatu saat akan berkumpul kembali dengan keluarga saya. Memang waktu itu keluarganya juga terpisah, istrinya di mana nggak tahu. Dalam kamp konsentrasi itu kan disebar oleh Nazi. Nah, pada waktu itulah Viktor Frankl hanya memiliki pengharapan. Ketika lihat teman-temannya bergeletakan meninggal, dia tetap yakin bahwa saya suatu saat akan keluar dari kamp konsentrasi ini dan aku akan keluar dan juga kemudian berkumpul dengan keluargaku. Dan itulah yang menyelamatkan sehingga dia bertahan. Walaupun siksaannya sama. Ya. Mentalnya dijatuhkan juga sama, lapar juga sama, tetapi dia bertahan hidup, yang lainnya meninggal karena sekali lagi ia punya pengharapan. Opa Oma, di saat-saat pandemi COVID-19 ini banyak orang yang juga putus asa. Banyak orang yang kehilangan pengharapan, ya, banyak orang yang kehilangan pendapatan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, mungkin orang-orang yang masih bekerja walaupun gajinya dipotong, ya, mereka tetap lakoni karena tidak ada pilihan daripada kehilangan pekerjaan. Banyak ya perusahaan ataupun bidang usaha tertentu sehingga karyawannya
gajinya cuma separuh misalnya. Dan banyak yang kehilangan pendapatan. Mereka juga berjuang untuk tetap hidup dalam pengharapan kapan pandemi ini bisa selesai. Dan juga kalau kita membaca kemarin ya di berita tanggal 3 September 2020, ada pasien COVID-19 yang umurnya baru 53 tahun, terjun dari lantai 13 Rumah Sakit UI, dan itu bisa kita temukan beritanya, saya baca di kompas.com. Jadi umurnya 53, dia terjun dari lantai 13 dan terdampar di bawah di lantai 6. Dia bunuh diri. Ya. Nah memang opa oma dalam pendampingan biasanya kalau orang yang kena COVID-19 ini kan dijauhkan dari keluarga gitu ya. Jadi dia mengalami kesendirian, belum lagi ada suara-suara gimana, bisa ada yang tidak tertolong dan seterusnya. Itu akhirnya membuat imunnya lemah, ya bisa berbahaya buat dia. Jadi mereka juga berjuang untuk terus hidup dalam pengharapan. Nah, kalau saya tanya misalnya kepada mereka yang pernah dalam perawatan, saya suka kontak, telepon, ada yang satu bulan, dan mereka merasa jenuh, merasa bosan, karena ya di isolasi itu nggak ada yang enak, begitu ya. Opa oma sekarang ada di rumah, nggak bisa kemana-mana aja, nggak enak gitu ya. Apalagi orang yang terkena atau terpapar lalu ada dalam situasi seperti itu sendiri jauh dari keluarga. Nah, disinilah kemudian kita diingatkan oleh firman Tuhan, apapun yang menekan kita, apapun persoalan kita, apapun beban kita, maka kita tidak boleh lepas dari pengharapan. Ya. Bagaimanapun pergumulan kita, kita harus tetap memiliki pengharapan. Nah, saya tahu opa oma juga jenuh kalau saya ketemu sama beberapa, aduh kapan ini COVID selesai ya, udah pengen jalan-jalan, pengen kemana, nggak bisa apa-apa karena umurnya kan udah kebanyakan 60 ke atas gitu ya. Pilihannya cuma di rumah. Nah itulah yang seringkali membuat kita juga bisa kehilangan pengharapan dan kita bisa menjadi putus asa. Nah oleh sebab itu mari kita renungkan di dalam ayat 13. Coba kita tampilkan ayat 13 dari Roma 15. Silakan host, kita tampilkan nats-nya ya. Dari menasihatkan jemaat di Roma, dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kalau ditanya apa resepnya supaya kita berlimpah dalam pengharapan, yang pertama adalah kita dekat dengan Allah. Mengapa opa oma kita dekat dengan Allah? Karena Allah itu adalah sumber pengharapan. Jadi kalau kita ingin mengalami pengharapan dan juga berlimpah-limpah dalam pengharapan, ya harus dekat sama sumbernya, yaitu Allah. Nah oleh sebab itu, ketika Allah sumber pengharapan, maka pilihan kita adalah kita bersekutu, melekat, dekat dengan Allah secara pribadi. Ya. Nah, saat teduh itu satu contoh bagaimana kita melekat dengan Allah secara pribadi, berdoa bukan saja pada waktu kita makan, ya standarnya kan kalau kita mau makan doa 3 kali, tergantung makannya berapa kali. Lalu seringkali kalau malam atau pagi ya doa, hanya berdoa begitu saja, terima kasih sama Tuhan atau minta penjagaan Tuhan kalau kita mau tidur malam, selebihnya ya sudah gitu, itu standar. Tapi orang yang dekat dengan Allah itu, dia juga dengar-dengaran dengan firman Allah. Jadi tidak hanya berdoa, kita juga membaca firman Tuhan, kita bersaat teduh, dan disitulah kemudian pada akhirnya kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Nah, ada satu bagian, saya baca ya dari Mazmur 62, ayat 6 sampai dengan 9. Dikatakan begini, Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Jadi pemazmur juga mengingatkan kepada kita kalau kita dekat dengan Allah kita akan tenang, dan Tuhan juga ingin supaya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Artinya apa? Curhat itu ya berdoa sama Tuhan. Jadi kalau kita dekat sekali lagi dengan sumber pengharapan, maka kita akan mengalami pengharapan itu. Terus yang kedua, kita kembali tampilkan ayat tadi ya. Silakan host, kita tampilkan dari ayat 13 dari Roma 15 tadi. Oke. Nah, dikatakan di sana, silakan dibuka lagi. Roma 15 ayat 13 ayatnya, supaya kita bisa lihat hostnya. Oke, kita yang kedua ya. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita akan mengalami ya yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Jadi di sini Opa Oma ada sebuah rahasia, orang yang memiliki pengharapan, maka orang itu akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya. Nggak ada misalnya orang itu putus asa atau putus harapan, di dalamnya mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nggak mungkin. Karena orang yang putus asa dan orang yang putus harapan itu adalah karena di dalamnya tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang ada tuh kegelisahan, ketakutan, kecemasan gitu ya. Ya padanya tidak mengalami pengharapan tadi. Jadi dahsyatnya pengharapan itu Opa Oma, bahwa melalui pengharapan itu kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah kita terus meminta kekuatan dari Roh Kudus sebagai roh penghibur. Ya, dikatakan kekuatan Roh Kudus ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita hanya mungkin mengalami pengharapan dan bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan Opa Oma Bapak Ibu, bukan saja ketika kita dekat dengan Allah sebagai sumber pengharapan yang kemudian kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, tetapi kita juga mendapatkan kekuatan yang selalu baru oleh karena Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan kita, sehingga kita tetap mengalami keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dan hidup selalu dalam pengharapan yang baru. Mari Opa Oma Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan Bapak Ibu, ya mungkin kejenuhan dan sebagainya, mungkin kita juga mengalami banyak kehilangan, tapi satu hal, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Oke? Kita tetap dekat dengan Allah sebagai sumber pengharapan. Kita tidak mudah putus asa dan tidak mudah mengeluh. Karena apa? Karena panggilan kita adalah kita terus diisi dengan sukacita dan damai sejahtera, dan melaluinya kita akan mengalami pengharapan yang berlimpah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Iwan untuk firman-Nya yang boleh meneguhkan kita. Nah, Bapak Ibu, Oma Opat, hari ini kita punya satu ayat mas, ya, dari Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, jadi ingat sumber pengharapan kita adalah Allah. Ini ayat mas untuk persekutuan kita pagi ini dan dihafal, harus dihafal. Nanti suatu saat kita mau ada juga kuis Alkitab ya. Jadi supaya bervariasi di dalam persekutuan kita, ada kuis, ada game suatu saat. Nah, ayat ini kita jadikan ayat emas kita. Jadi harus dihafalkan ya. Kemungkinan 2 minggu yang akan datang ketika kita bersekutu lagi ada kuis ya untuk ditanyakan, siapa yang dapat menjawab akan dapat
hadiah ya. Terima kasih Pendeta Iwan, sekali lagi Tuhan memberkati segenap pelayanan Pak Iwan. Nah, tadi dikatakan bahwa sumber pengharapan kita adalah Allah. Kita mau amini dengan pujian pengharapanku, yaitu Yesus. Mari kita naikkan pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja yang memberikan Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Akhirnya bebaskan dengan kuasa-Nya. Untuk ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Yang selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Ya, Yesus satu-satunya harapan kita. Bagaimana perasaan kita, mungkin kita dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam kegelisahan, atau juga dalam sakit penyakit yang kita alami. Ingat, kita punya satu pengharapan, bahwa Yesus akan selalu beserta kita, akan selalu mendampingi kita, akan selalu menolong, dan akan selalu mengasihi kita. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, mari selanjutnya kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Ya, mungkin ada satu atau dua orang Bapak Ibu yang akan atau minta untuk dinaikkan doa, ya, untuk didoakan pada saat ini. Bagi yang ada, silakan angkat tangan, nanti host akan membuka kembali suara yang sudah dimatikan, dan langsung saja katakan dengan singkat dan jelas doa apa yang ingin didoakan. Ada?
Ada yang mau didoakan, angkat tangannya, silakan, nanti host akan membuka. Ada ini Ibu Betsy, Bu Dekip. Ada Ibu Betsy. Ya, silakan Ibu Betsy. Tolong didoakan Bapak Lee Koksan atau Chandra, sedang di rumah sakit lagi. Lee Koksan. Lee Koksan atau Pak Chandra ya? Bapak Lee Koksan. Iya. Iya. Lagi di rumah sakit. Okay. Minta yang terbaik dari Tuhan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan angkat tangan. Iya, Ibu Miryanti. Ya, Ibu Miryanti. Silakan Ibu Miryanti. Bu Miryanti di-unmute. Apa yang perlu didoakan? Di-unmute dulu, Ibu. Dipijit dulu yang suaranya diklik dulu. Ibu Miryanti. Bisa, host harus dari sana ya? Iya, kita udah request untuk unmute sih, Tante. Oh ya, Ibu Miryanti bisa diklik di bagian suaranya supaya bisa kedengaran. Oke, belum ngerti. Yang lain dulu. Nanti bisa ditulis di WA. Satu lagi, ada tadi siapa? Ibu Mary. Oh ya, Ibu Mir sudah bisa. Silakan Ibu Mir. Apa yang perlu didoakan? Doakan untuk Ibu Cencen, teman kita dari IKD. Beliau sakit, tapi sekarang udah agak baikan dengan pemulihan. Itu aja. Okay. Selama ini udah mulai ada kemajuan, tapi belum seger banget gitu. Jadi mohon dalam masa pemulihan. Ya, terima kasih Ibu Cencen ya. Ya, untuk kesempatan ini kita ambil 2 dulu. Nanti bagi Bapak Ibu, Oma Opa yang ingin didoakan bisa masuk ditulis di WA grup kita ya, grup Perlensia dikumpulkan, nanti itu akan didoakan juga oleh kita pengurus, oleh tim daripada Perlensia ini ya, karena kalau nanti semuanya mau didoakan bareng-bareng bisa sampai malam ya. Doa sahabatnya panjang sekali. Gadget gitu kan, terus kayak ada tim. Bu Titi suaranya hilang ya? Iya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Ya, suaranya kemana Bu Titi? Pak Iwan, suaranya belum terdengar. Konek kayaknya Pak Iwan. Tahu sih muka. Apa sudah mendengar? Saya di sini tadi mendengar suaranya. Pak Iwan masih di mute. Sekarang sudah oke. Udah kedengeran Pak Iwan. Udah, sorry. Jadi saya ulangi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Teristimewa ketika kami bersama dapat mengikuti
Perlansia Persekutuan Online Lansia GKI Samanhudi. Dan kiranya Tuhan yang terus juga meneguhkan dan menolong kami, untuk kami tetap hidup dalam pengharapan, untuk kami selalu dekat kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan, sehingga di dalamnya kami mengalami damai sejahtera dan juga mengalami sukacita. Bagi kami yang mempunyai pergumulan terkait usia kami yang tidak dimungkinkan untuk kami beraktivitas di luar rumah, biarlah Tuhan juga yang terus menolong kami, Tuhan terus yang menghibur kami, sehingga kami pun dapat melewati setiap kejenuhan yang boleh kami alami ini, dan biarlah Tuhan yang terus mengokohkan, menguatkan Chandra atau Bapak Lee Koksan dan juga Ibu Chen. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong untuk Pak Chandra, Tuhan pulihkan dalam kuasa dan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan juga bekerja melalui dokter dan juga para medis dan obat-obatan, sehingga semuanya itu ada dalam kuasa dan berkat Tuhan, dan Tuhan juga yang memberikan terbaik bagi Pak Chandra dalam segenap keadaannya. Bagi Ibu Chen, biarlah Tuhan, kami juga bersyukur ketika Ibu Chen boleh terus berangsur pulih dalam sakitnya. Biarlah Tuhan sempurnakan segala upaya pengobatan yang dilakukan, sehingga Ibu Chen semakin pulih dan kembali seperti sedia kala dan beraktivitas seperti biasanya. Biarlah Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi pengharapannya, pergumulannya, Tuhan juga yang terus hadir, menghibur dan menguatkan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap pergumulan kami masing-masing dalam kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang juga terus berupaya untuk menyelesaikan pergumulan bangsa ini yang juga dialami oleh bangsa-bangsa lain terkait COVID-19. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat sehingga mereka dapat menyelesaikan sebijaksana mungkin. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini juga dalam kelemahan fisik. Biarlah Tuhan juga yang terus menolong dan memberikan kekuatan yang baru. Kami serahkan seluruh hidup kami selanjutnya di dalam kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, persekutuan kita pada perdana ini sudah selesai, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, Oma Opa melalui online ya, dan kita akan bertemu 2 minggu yang akan datang. Jadi Sabtu yang 2 minggu lagi kita akan bertemu, nanti ada pengumuman atau pemberitahuan baik itu di Warta Gereja maupun melalui WA Group. Terima kasih juga untuk anak-anak kita, anak-anak muda kita yang mempunyai hati untuk melayani kita semua, sehingga ibadah online ini, persekutuan online ini bisa berjalan dengan baik, dan juga untuk anak-anak mantu serta cucu yang sudah menyediakan hati, cinta kasih kepada Oma Opa untuk menolong mereka, sehingga mereka pun dapat bersama bersekutu dengan teman-temannya yang lain.
Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, Oma Opa, persekutuan sudah selesai. Kita ya sebentar, gimana? Ada sesuatu yang mau disampaikan, boleh? Bisa difotokan? Kenapa? Bisa difoto. Ya, sebentar, Ya. Bu. Bisa difoto. Bentar nanti. Nanti tim ya, atau Ibu Deborah pasti sudah foto. Deborah silakan ambil alih Kak untuk yang foto bareng Kak. Ya, silakan. Terima kasih Bu Titi. Ya, Pak Iwan. Oma-oma pasang wajah yang senyum yang cantik karena akan difoto oleh tim. Ya, silakan. Terima kasih Pak Iwan, Bu Titi untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan sangat indah ini. Bapak Ibu, kita mengucap syukur hari ini sinyal internet bisa berjalan dengan baik sehingga persekutuan kita pada pagi ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, pertama kami akan menyampaikan bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Titi, kami akan membuka grup WA Perlensia untuk Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa dapat memposting, menuliskan pokok doa. Kami akan membukanya mungkin pada hari Rabu atau Kamis. Nah, nanti kami akan umumkan bahwa WA dibuka untuk postingan menyampaikan pokok doa. Jadi cuma pokok doa ya, Om Tante, Ma Opa, jangan mengirim gambar atau video-video atau informasi lainnya. Supaya WA itu tidak mengganggu atau membuat tidak stabil HP teman-teman kita sesama lansia. Ya, nanti sesudah dibuka 1-2 hari, lalu kami tutup lagi supaya pengumuman-pengumuman seperti meeting ID akan bisa juga terbaca, tidak tertutup oleh doa-doa syafaat yang Bapak, Ibu, Om dan Tante sampaikan. Nah, yang kedua, kita akan berfoto. Ya, ini menjadi momen spesial kita bersama dengan pengurus lansia dan Pokja Perlensia. Kita hari ini sudah melangsungkan persekutuan online lansia. Ya, Bapak Ibu silakan dibuka videonya supaya wajah-wajahnya dapat terlihat. Jangan lupa senyum. Ya, nanti foto-foto ini akan kami tampilkan di grup WA Perlensia. Nanti juga kami akan pikirkan apakah foto-foto ini nanti akan kami masukkan di flyer-flyer ya, supaya menjadi kenangan indah di masa pandemi ini kita bisa bersekutu bersama Oma Opa. Kami sangat senang sekali Oma Opa, Om dan Tante dengan segala keterbatasan sudah berjuang belajar nge-Zoom tanpa putus asa. Terima kasih untuk tekadnya. Om dan Tante menjadi orang-orang yang hebat hari ini. Tidak kalah dengan anak-anak muda ya. Terima kasih buat anak cucu mantu yang sudah mendampingi. Oke, nanti foto akan dipimpin oleh Gaby ya dari Pokja Perlensia. Silakan Gab. Iya, saya akan foto 5 kali ya. Jadi, untuk foto dulu 1, 2, 3. Ini kayak lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi ya, banyak lagi 1. Ya masih lagi pada nyalain ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi yang terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah. Tadi itu nggak ada gambar itu. Ya. Silakan Bu Titi. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan karena ini kan baru pertama kali ya
atau nanti ada masukan, ada keinginan, atau apapun juga perasaan daripada Bapak Ibu dan Oma Opa, saat ini mungkin bisa 3 orang, tapi yang lainnya mungkin nanti kalau punya ide dan sebagainya, Ibu Deborah, apa bisa dimasukkan ke dalam WA group? Ya, hari ini mungkin kami berpikir mungkin ini belum dibicarakan di Pokja. Hari ini kami mungkin akan membuka WA group supaya Bapak Ibu, Om dan Tante bisa menyampaikan masukan, perasaan, ide-ide atau kendala-kendala yang hari ini terjadi, ya, supaya kami tahu ke depan kami harus memperbaiki hal-hal apa aja atau menambahkan kegiatan-kegiatan apa saja. Ya, nanti hari ini mungkin kami akan buka WA Perlensia. Terima kasih Bu Titi. Ya. Tapi hari ini boleh Bu, 3 orang untuk mewakili. Boleh, iya, supaya kangennya bisa terobatin deh ya, agak lama sedikit kita ketemu ya. Soalnya 2 minggu lagi loh baru ketemu lagi ya Bu Debo ya. Iya betul, 2 minggu lagi. Iya, silakan tangan yang mau menyampaikan perasaan ataupun masukan ataupun ide ya untuk persekutuan ini supaya lebih baik lagi. Silakan angkat tangan dulu supaya nggak tabrakan satu dengan lain supaya suaranya jelas. Oke, 1 Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Perlensia pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan pelayanannya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Tadi saya sangat terkesan pada waktu nyanyi terakhir, Bapak. Terima kasih. Saya sampai menangis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Terharu ya. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan. Angkat tangan dulu. Ya, Ibu Rosita yang ada di Sawangan. Ini kayaknya yang paling jauh ini, tapi tetap bisa bersatu saat ini. Silahkan Ibu Rosita. Ya, kalau boleh, semua bisa open itu videonya dari awal. Jadi nggak cuma tulisan. Dan mungkin namanya bisa dicek, mungkin ada yang sedikit perlu dikoreksi, ada kesalahan tulis namanya. Lalu juga kalau boleh nama sesuai dengan yang tampil gitu di situ. Ya, terima kasih Bu. Jadi kita soal ini video. Mungkin dia pakai HP anak atau siapa gitu kan kita nggak tahu. Ya, soal video memang ada beberapa. Soal video ada beberapa Oma Opa yang sinyalnya tidak terlalu stabil, tapi jadi harus memilih antara gambar dan suara. Jadi ada yang terpaksa harus mematikan video supaya suaranya bisa terdengar. Nah, oleh karena itu jadi wajahnya muncul tenggelam. Kami memahami itu. Dan soal nama tadi beberapa sudah kami coba rename, cuma memang kan pinjem akun anak atau cucu atau mantu. Tapi kami akan upayakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Debo. Mungkin ada satu lagi. Silahkan. Boleh satu lagi dari Bapak Ibu, Oma Opa. Ada angkat tangan yang mau? Bu Titi boleh usul dari Pak Rudi Kusnadi. Oh boleh. Silahkan. Yang ikut di persekutuan ini silahkan. Ya. Bu Titi, Pak Iwan, juga dari rekan-rekan yang sudah mengorganize kegiatan dari kategorial semua aktif gitu kan. Selama beberapa periode ini kita merasa bahwa kerinduan untuk ada persekutuan online buat lansia, kita bersyukur hari ini bisa terjadi ya. Jadi dengan demikian ini merupakan awal di mana lansia masih bisa beraktivitas bersama meskipun hanya dalam bentuk virtual. Nah, mudah-mudahan semangat ini yang juga banyak dimotori oleh orang-orang muda
yang suatu ketika saya pernah dalam satu pertemuan mengusulkan mungkin pengurus lansia juga ada unsur anak mudanya gitu, sehingga bisa membantu kita semua untuk bisa menginisiasi berbagai program-program ke depan sehingga program persekutuan lansia ini dapat berjalan seterusnya. Barangkali terima kasih untuk semuanya dan puji syukur kepada Tuhan bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Ya, gitu. Terima kasih Pak Rudi untuk masukannya. Nih anak-anak muda, pasti kita yang sudah, bukan tua sih, yang sudah, apa ya, nggak mau tua, yang sudah sebagai mama papa lah, sebagai oma-oma. Dewasa. Bu Titi kalau gimana? Kalau tadi ada yang mengusulkan supaya videonya dibuka, saya lihat yang muda-muda nih videonya belum dibuka. Kalau boleh kita lihat sebelum kita berpisah, wajah yang muda-muda yang aktif nih, tolong dibuka videonya. Ayo, Pokja, silakan dibuka. Mereka orang-orang yang rendah hati, Pak, tidak mau menampakkan diri, tapi kerjanya yang dia nampakkan. Kita pengen lihat cucu kita, Bu. Ya? Pengen lihat cucu kita wajahnya kayak gimana. Iya, ini ada Pak Daniel, ada tadi ada Ica, ada siapa lagi? Ada boleh Bu. Iya, oke. Pokoknya di grup HP juga pasang wajahnya. Ya. Kalau boleh di grup HP. Ya, saya sih sedikit mau kasih apa ya, perasaan saya senang bahwa melihat rekan-rekan, Bapak Ibu, oma-oma itu boleh melihat wajah ya yang tetap cantik, yang tetap ganteng, yang tetap semangat ya. Dengan senyumnya itu menunjukkan betapa Bapak Ibu, oma-opa itu merasakan kasih setia Tuhan ya. Selalu mempunyai kerinduan untuk bersekutu ya. Nah, lalu saat kita bersekutu seharusnya kita merasakan ya kita seolah ada di gereja ya. Benar-benar kita merasakan bersatu dengan Tuhan dan teman-teman sekalipun kita ada di rumah ya. Tapi dengan melihat ini kita merasakan oh iya kita ini sedang bersekutu. Oleh karena itu pada saat kita bersekutu kita meninggalkan segala aktivitas ya. Kalau kita bersekutu di gereja kan juga kita duduk ya, benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ya. Nah itu kita belajar untuk 2 minggu yang akan datang kita masuk dalam suasana seperti itu sehingga kita sungguh merasakan hadirat Tuhan, persekutuan dengan teman-teman ya. Kalau misalnya ketika bersekutu itu kan ada di video tuh kelihatan ada yang jalan sana sini, ada yang minum atau ada yang makan, mungkin tadi lupa ya sarapan ya. Itu mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain juga ya. Kadang kita nggak sadar itu, tapi ya mari kita belajar bahwa ketika 2 minggu yang akan datang kita bersekutu ya kita memang siap seperti kita ada di gereja ya, bersama dengan teman-teman sudah pada cantik, sudah pada ganteng ya. Kalau kita menghadap Tuhan kan memang harus seperti itu ya, berikan yang terbaik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga senantiasa sehat dan kita berjumpa lagi pada 2 minggu yang akan datang, serta tak lupa mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kami terus menantikan masukan-masukan dari rekan-rekan semua. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. WA-nya diberi nama sesuai dengan Bapak Ibu ya. Terima kasih Deborah. Ya, sampai ketemu lagi. Hai Mir. Salam kangen semua. Minggu lagi ya. Deborah.
Halo. Terima kasih Bu Deborah udah pencet ya. Ada nama-namanya. Terima kasih Bu Deborah. Terima kasih. Perna. Kok. Banyak. Perna. Stella, thanks ya Stella. Halo. Kamu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Iwan dan. Halo Perna. Dua-dua ya. Kok sehat kok? Semua ya. Hai Christine. Mama. Siap masak-masak. Mundurkan diri. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih banyak Kak Cindy. Karena di mana? Dia udah di Serpong ya? Serpong. Namanya. Bu Kris tuh bilang. Bu Kris. Ya. Yes. Nah.